Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Putri Utami, NIM E 2019-20998. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah resuman yang telah diresum saya sebelumnya, yakni yang pertama, konsepsi kontraksi. Struktur industri. Struktur industri ini diawali dengan kajian mengenai konsentrasi industri dan hambatan pasar sebagai dua dimensi struktur industri yang banyak dimanfaatkan dalam analisis industri. Konsepsi kontraksi dalam industri ini terdapat kecenderungan bahwa pembahasan akan mengarah pada konsentrasi penjual dan lebih spesifik lagi, konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar dalam suatu pasar atau industri. Dan dalam hal ini, semakin sedikit jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar dan semakin besar ukuran perusahaan tersebut dan relatif terhadap ukuran seluruh perusahaan dalam industri, maka tingkat konsentrasi industri cenderung menjadi semakin tinggi. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan Hasibuan 1993 mengacu pada GRI 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor. Yang pertama, nasib baik. Yang kedua, yakni faktor teknis. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi pemerintah. Dan yang terakhir yakni kebijakan perusahaan. Dan di sini masih terkait dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konsentrasi industri. Lipsky et al. 2005 juga menyatakan beberapa poin yang sama sebagaimana diacu dari GRI dalam Hasibuan 1993 di atas. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor lain yang dinyatakan oleh Lipsky et al. 2005, yaitu yang pertama, cangkupan untuk terjadinya discretionary pengeluaran sunk cost. Yang kedua yakni tahapan siklus bisnis industri. Yang ketiga yakni kapabilitas yang khas, distinctive capabilities, dan kompetensi inti. Dominasi perusahaan ini terkait dengan konsentrasi pasar, salah satu konsep yang banyak mendapatkan pembagian dalam ranah pembagian teoritas maupun empiris. Terkait struktur industri adalah dominansi perusahaan itu sendiri. True and Ware 2000 juga mengemukakan dua faktor menyebabkan dominansi pasar. Yang pertama yakni keunggulan efisiensi dominan firms dibandingkan dengan pesaing sebagai akibat keunggulan biaya yang sangat signifikan. Yang kedua yakni dominan firms, keunggulan kualitas produk mikroprosesor. Pentingnya konsentrasi agregat. Dalam pembahasan konsentrasi pada bagian ini lebih difokuskan untuk membahas konsentrasi industri karena kriteria ini merupakan kriteria yang utama dan umum digunakan untuk menganalisis struktur pasar di suatu industri. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.